Pasti pernah dengar kan, ada anggapan kalau doa kita, apalagi Al-Fatihah, itu fungsinya kayak baterai buat para malaikat. Jadi seolah-olah kita tuh lagi nge-charge mereka. Analogi ini populer banget loh, tapi di pembahasan kali ini kita mau gali lebih dalam. Beneran gitu konsepnya? Nah, pertanyaannya jadi lebih dalam lagi nih. Apa benar doa kita ini semacam power bank spiritual? Emangnya para malaikat itu bergantung sama energi dari kita gitu buat jadi lebih kuat? Ini penting loh, karena cara kita jawab pertanyaan ini bakal nentuin banget gimana kita memandang semua amalan spiritual kita. Oke, dan menurut sumber yang lagi kita bedah ini, jawabannya jelas banget. Enggak, sama sekali bukan. Al-Fatihah itu bukan baterai buat malaikat. Nah lo, jadi kalau kita bukan lagi ngisi daya mereka, terus apa dong yang sebenarnya terjadi pas kita berdoa? Nah, buat ngerti jawabannya, kita perlu lihat dulu satu perbedaan yang krusial banget yang dijelasin di sumber ini. Ternyata ada dua jenis entitas rohani, dan perbedaan inilah yang jadi garis pemisah antara ilmu kebaikan dan ilmu kebenaran. Coba deh kita lihat perbandingannya, ini menarik banget. Di satu sisi, ada yang namanya malaikat mukorobin, kita sebut aja MM ya, biar gampang. Mereka ini entitas murni dari Nur Jibril. Catat nih, mereka sama sekali nggak butuh apa-apa dari kita manusia. Nah, di sisi lain, ada entitas yang disebut malaikat, tapi pakai tanda kutip, sama siluman. Justru mereka lah yang makan atau nyedot energi dari pemujaan manusia. Makin banyak pengikutnya, makin kuat mereka. Wah, persis kayak sistem MLM spiritual kan? Oke, ini bikin kita balik lagi ke pertanyaan utamanya kan? Kalau malaikat mukorobin yang asli itu nggak butuh makanan spiritual dari kita, terus ngapain kita repot-repot baca Al-Fatihah buat mereka? Apa sih sebetulnya gunanya doa kita itu? Nah, disinilah sumber ini ngasih analogi yang beda banget dan katanya sih jauh lebih pas. Jadi, lupakan soal baterai. Coba sekarang bayangin busi. Iya, busi. Kayak yang ada di mesin motor atau mobil kamu itu. Jadi, kita sepakat dulu ya, doa kita itu bukan baterai, bukan buat ngisi tangki bensin spiritual para malaikat. Anggapan ini harus kita tinggalin dulu nih, biar kita bisa paham konsep selanjutnya. Tapi doa itu adalah businya. Ini dia kuncinya. Doa kita, termasuk Al-Fatihah ya, itu perannya kayak busi. Dia nggak nyediain bahan bakarnya, tapi dia yang memantik api biar bahan bakar yang udah ada itu bisa nyala. Nah, ini penjelasannya keren banget. Coba kita bayangin ada mesin keimanan di dalam diri kita. Bahan bakarnya itu adalah semua perbuatan baik kita atau disebutnya irodat bersih. Terus businya, si pemantik apinya, nah itulah doa dan zikir kita, termasuk Al-Fatihah. Jadi power atau tenaga yang dihasilkan itu buat apa? Bukan buat bikin malaikat tambah kuat, tapi buat naikin peringkat spiritual dan iman kita sendiri. Fokusnya jadi geser total kan? Dari luar ke dalam diri kita. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Secara teknis nih, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita baca Al-Fatihah dengan niat yang benar? Niat sebagai busi, bukan sebagai baterai. Ternyata efeknya itu spesifik banget loh. Pertama, Al-Fatihah itu jadi semacam sinyal atau perintah buat para MM buat mulai bekerja. Kedua, dia nguatin sinkronisasi antara fitrah kita sama mereka. Bahkan, bisa sampai manggil MM spesifik kayak Yasin dan Nurani buat ngelakuin semacam operasi spiritual. Keren kan? Doa kita juga jadi pembuka pintu buat terima bisikan bimbingan dari mereka. Dan yang paling penting, biaya buat semua bantuan ini apa? Cuma satu, kemurnian niat kita. Nah, karena niat itu jadi kunci, ini artinya ada bahayanya juga kalau niat kita keliru. Apa coba yang bakal terjadi kalau kita masih aja kejebak sama pemikiran lama, yaitu ngasih makan atau nge-charge malaikat? Wah, sumber ini ngasih peringatan yang keras banget. Katanya kalau niat kita salah, misalnya niat buat maksa atau pengen sesuatu buat urusan duniawi, getaran doa kita itu nggak akan nyampe ke malaikat mukorobin. Malah, getaran itu bakal disamber sama entitas-entitas lain yang emang lagi kelaparan nungguin energi pemujaan kayak gitu. Dan samberan itu, ya ada harganya. Ini yang bakal menciptakan utang spiritual. Mungkin aja permintaan duniawi kita jadi cepat terkabul. Tapi sebenarnya, kita tuh lagi kayak ngambil pinjaman dari rentenir spiritual. Bunganya tinggi banget dan nanti pasti ditagih. Makanya, kita benar-benar harus merombak total cara pandang kita. Doa itu bukan soal nguatin makhluk lain, tapi soal mengaktifkan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Jadi ini dia definisi barunya yang bisa kita pegang. Al-Fatihah untuk para MM itu bukan baterai buat nge-charge mereka, tapi sebuah kunci aktivasi.
kunci buat nyalain mesin spiritual kita sendiri, sekaligus jadi sinyal kalau kita udah siap nerima bantuan mereka. Jadi, poin paling krusialnya, semua ritual, semua doa yang kita lakukan, tujuannya itu bukan buat bikin para malaikat jadi hebat, nggak perlu. Mereka itu udah hebat dari sananya. Tujuannya adalah untuk membuat kita jadi siap. Siap buat dibantu, siap buat dibimbing, dan siap buat jadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya, doa itu bukan tentang mengubah mereka, tapi tentang mengubah diri kita. Nah, pergeseran fokus dari luar ke dalam, itulah kunci dari semuanya.